Halo kawan-kawan, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua untuk bersama-sama membangun desa anti korupsi di seluruh negeri. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa sejak tahun 2021, KPK bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, untuk membentuk program Desa Anti Korupsi. Tujuannya adalah untuk membangun budaya anti korupsi dari lingkungan pemerintah paling kecil, serta untuk menekan potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Nah, berikut ini adalah 11 desa anti korupsi di tahun 2021 sampai tahun 2022. Yang pertama adalah Desa Panggung Harjo di Yogyakarta, yang kedua Desa Kamanghilia di Sumatera Barat, yang ketiga Desa Hanura di Lampung, yang keempat Desa Cibiruwetan di Jawa Barat, Desa Banyubiru di Jawa Tengah, Desa Sukojati di Jawa Timur, Desa Kutuh di Bali, Desa Kumbang di Nusa Tenggara Barat, Desa Detusoko Barat di Nusa Tenggara Timur, Desa Mungguk di Kalimantan Barat, dan yang terakhir Desa Pakato di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian ada indikator desa anti korupsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, penguatan tata laksana, perencanaan pelaksanaan dan pembangunan APBDes. Yang kedua, penguatan pengawasan kinerja, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang ketiga, penguatan kualitas pelayanan, pelayanan publik, layanan pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana kerja. Dan yang terakhir, kearifan lokal, adanya budaya atau hukum adat terkait upaya pencegahan korupsi. Nah, kawan-kawan semua bisa ikut terlibat mengawal agar tidak lagi terjadi korupsi di sektor anggaran dana desa. Nah, kawan-kawan semua bisa turut memantau penggunaan dana desa secara online melalui aplikasi jaga.id. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah buka aplikasi Jaga dan akses melalui jaga.id. Yang kedua, pilih menu pelayanan publik. Yang ketiga, cari desa dan masukkan nama desa kawan-kawan. Yang keempat, klik tampilan. Dan yang terakhir, sampaikan keluhan dari kawan-kawan. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan semua? Sebab di tahun 2023, dana desa yang dianggarkan dalam APBN mencapai 70 triliun. Wow. Nah, dana tersebut akan dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten atau kota. Namun berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi pada tahun 2022. Terdapat 155 kasus yang melibatkan 252 tersangka dengan modus. Yang pertama adalah markup rencana anggaran biaya, yang kedua markup honor perangkat desa, yang ketiga pemotongan dana desa, yang keempat perjalanan dinas atau kegiatan fiktif, dan yang terakhir pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. Nah kawan-kawan, saatnya ini kita lakukan, saatnya kita jaga bersama anggaran dana desa. Dana desa untuk kita, untuk kesejahteraan bersama. Sampai jumpa.